Karena di dalam Islam tidak pernah mengatur mekanisme pengangkatan imam. Tidak ada dalam Quran, hadis tidak ada, sehingga menjadi ijtihadnya para sahabat. Karena oleh Rasulullah tidak ditunjukkan. Ternyata di dalam sistem pengangkatan zaman sahabat ini ada 3 metode yang bisa dipetik. Pertama, watan akidu wal imam bisalah satu turukin kelawan 3 metode. Akad 2 iku bai'atu ahli khili, bai'ai ahli khili wal akdi minal ulama. Jadi ahli khili wal akdi itu orang yang mampu mengudari hukum dan menetapkan hukum, yaitu adalah mujtahid. Dan sekarang ini belum nggak ada. Minal ulama wa wujuhin nas lan pira-pira pimpinane menungso al mutayassir kang dadi gampang apa istima'uhum kumpulin nas. Nah, hal ini bisa terjadi yaitu ketika pengangkatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan bai'ah al-khalli wal akdi, yang pada waktu itu Rasulullah wafat pada hari Isnin tapi dimakamkan hari Rabu, sebab untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi, di antaranya ketika wafatnya Rasulullah ini sudah mulai geger, sudah mulai bentrok, sudah mulai berbeda pendapat satu di dalam masalah pemakaman. Dari satu golongan mengatakan Rasulullah harus dimakamkan di Baitul Maqdis dikarenakan nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim di Baitul Maqdis. Satu golongan mengatakan harus dimakamkan di Mekah disebabkan lahirnya di Mekah. Satu golongan mengatakan harus dimakamkan di Madinah karena wafatnya di Madinah. Semuanya punya hujah, semuanya punya argumen. Tapi alhamdulillah hal itu langsung dipatahkan oleh Abu Bakar yang mengatakan annal anbiya tudfanuna fi maudhi'i mautihim. Semuanya nabi dimakamkan di tempat wafatnya. Kemudian geger lagi tentang kematiannya Rasulullah, wafatnya Rasulullah. Menurut Sayyidina Umar, Rasulullah tidak wafat. Rasulullah itu diangkat oleh Allah ke langit seperti halnya Nabi Isa. Tapi sampai Nabi Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati akan saya penggal kepalanya. Tapi hal itu dipatahkan juga dengan Abu Bakar menggunakan dalil innaka mayyitun wa innakum mayyitun wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa imata kutulan falaq malaqabikum fa may yanqalib ala kibai fala yadurullah syai'a. Engkau akan mati Muhammad sebagaimana mereka akan mati. Muhammad itu hanya sebagai utusan dari Allah. Maka kalau Muhammad mati mereka itu akan berpaling dari Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Bakar berkhutbah, "Man kana ya'budu Muhammadan fahuwa mayyitun." Siapa yang menyembah kepada Muhammad, Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah kepada Allah Ta'ala wa huwa hayyun la yamut. Nah, kemudian geger yang paling parah yaitu tentang kepemimpinan, di mana waktu itu Sa'ad bin Ubadah dari golongan sahabat Ansar telah berkumpul di Sakifah pada pertemuan yang menginginkan agar supaya dari orang Mekah, dari orang Muhajirin punya presiden sendiri, sahabat Ansar punya presiden sendiri. Tapi pertemuan dari Sa'ad bin Ubadah tersebut dobrak oleh Abu Bakar dan Sayyidina Umar dengan mengatakan al-a'immah min Quraisyin antum wuzara, aku nahnul umara wa antum wuzara. Pemimpinan dari kami sedangkan kau adalah sebagai patih. Al-a'immah min Quraisyin. Imam itu dari Quraisy. Nah, di dalam pertemuan inilah tidak sempat melibatkan pada keluarga Nabi karena memang sangat mendesak sekali. Yang kemudian di sini menjadi problem sampai sekarang belum bisa terpecahkan, yaitu mari keluarga Nabi keturunan Nabi tidak terima dengan adanya pengangkatan yang sepihak tanpa menghabarkan Nabi, mengabarkan pada keluarga, sehingga dianggap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini adalah merebut jabatan.
Hal itu juga tidak bisa kita salahkan begitu saja. Mereka itu juga mempunyai argumen. Apa? Coba secara akal saja. Kalau ada pesantren besar, banyak pengikutnya, kemudian tidak aku pengasuhnya wafat, lalu santrinya mengangkat pimpinan tanpa sepengetahuan warga dalam, ya apakah ya tidak akan menjadi masalah. Nah disitulah yang kemudian sampai sekarang menjadi masalah. Jadi mereka-mereka yang tidak terima dengan tanpa dilibatkannya keluarga, tapi Abu Bakar mengangkatkan diri, itu Sayyidina Umar. Dan waktu itu langsung Abu Bakar membaiat kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar menolak, malah justru membalik membaiat kepada Abu Bakar dan diikuti oleh para sahabat-sahabat lain, yang sehingga menjadi khalifah yang pertama itu adalah dengan bai'ah. Fala yutabaru maqara dan bilang-bilang yang dalam bai'ah apa adatun, tidak harus bilangan. Pokok satu orang saja sudah cukup. Nah ini kan repot sekarang. Nah, seperti sekarang disebut akhir telah membaiat kepada siapa itu sudah dibaiat orang satu, akhirnya sudah menjadi imam, harus diikuti. Nah, ini ditertawakan oleh semut itu. Balau ta'ala kau balilamun gumantungan opal al-khilu wal akdu. Khil aku alu khil wal akdi, yaitu mudari hukum lan mudali hukum biwakidin kelawan wong siji mutoen kang den taati kafat maka nyukupi apa bai'atuhu bai'ai wahid. Kalau ternyata alu khil wal akdi yang mustahidnya hanya satu, maka mustahid satu saja sudah mengangkat sudah cukup. Nah, itu kalau menurut sini ini. Kenapa? Karena melihat dari realita yang terjadi pada Abu Bakar. Tapi bihadrati syaitani kelawan hadiri, kelawan untuk dalam hadiri saksi luru. Wala takfilan ora nyukupi bai'il amah, bai'atul amah, bai'ai wong umum. Saiki yang ngangkat ya wong umum. Wa yutabarulan dan bilang-bilang apa itisaful mubayyi. Persipatani wong kang bai'at bisifati syuhud kelawan sifati wiwidapura saksi. Jadi orang-orang yang membaiat itu harus orang yang bisa sah untuk menjadi saksi. Bisifati syuhud min adalatin, nyatani adil, wa ghairil nyani adalah. La istihadin, ora kelawan istihad. Wa ghairiya la istihadin, ora syarat istihad, ora kudu mustahid. Yang membaiat itu tidak syarat harus mustahid, tidak. Wama firaudoti, wama utawi pendapat firaudoti kan tapi dalam kitab Rodo ka asliya kaya asale Rodo min anna ku sanging temene kelakuan kuwi sarap den serataken apa kaunu anane mubayyi iku mustahidan. Ini tahad dalam menjadi tunggal apa sih mubayyi wa ayakuna ento ana iku fiing dalem wa ayakuna fihi wa ayakuna lan yen ana iku ping dalem mubayyi apa mustafa mustahidani mustaturu taat dadang mengko wilangan apa sih istihad iku mufarraun den kembangaken ala dhaifin ing atase pendapat kang dhaif. Sedangkan disyaratkan harus istihad kalau memang mubayyiknya satu, itu makanya harus harus mustahid. Kalau mubayyiknya itu ittihad satu mubayyiknya itu satu, itu harus mustahid. Kemudian wa ayakuna fihi mustahidun ini tak ada ini lho. Wa ayakuna yang ana iku fihi dalam mubayyik sapa mustahidun ini tak ada dalam menjadi bilangan sapa mubayyik. Kalau mubayyiknya itu dua atau lebih, pokok yang penting salah satunya harus ada mustahid. Sekarang itu enggak ada mustahid mutlak, enggak ada kok. Ini model yang pertama, yaitu dengan bai'ah kepada Abu Bakar. Model yang kedua, wasaniya utai kaping pindune turuk iku bistikhlafil imam kelawan amrih gantine imam min man ing wong ayana kang ngertokaken sapa imam ing man fi hayatin dalam waktu uripe imam. Iki seperti
dalam kasus terangkatnya Sidina Umar. Abu Bakar, wasiat Abu Bakar sebelum wafat mengangkat kepada Sidina Umar. Hati Abu Bakar mengangkat kepada Sidina Umar. Wa kana lan ana sapa se man iku ahlan lil imamah khina idzin. Ahlan lil imamati khina idzin dalem hari kalane ayana. Kenapa liyakuna supaya ana sapa si imam, sapa si man iku khalifatan, dadi khalifah pada mautihi ing dalam sawise matine imam. Wa yutabarulan den bilang-bilang anhu bi ahdihi ilaihi. Wa yu'abbarulan den ungkapaken anhu saking dadi ganti saking dadi istikhlafil imam apa bi ahdi kelawan oleh ngangkate imam ilaihi maring man. Nah, kata istikhlaf itu bisa dikatakan janji atau mengangkatnya seorang imam kepada penerus. Kalau hal ini dilakukan di Indonesia itu dinasti, jadi sistem kerajaan. Kalau mati mengutus orang yang penerusnya dalam kerajaan kan semacam itu. Ini nggak bisa jalan. Nah kemudian yang lainnya kemudian disebut dengan Amirul Mukminin atau Khalifatul Rasulillah, gak bisa dikatakan Khalifatullah ala sahih. Nah yang dengan istikhlaf bikisma yaktasub bil imam al jami' li syurut, dan yang bisa mengangkat itu adalah imam yang sudah menetapi beberapa surut, itu mustajahun, itu yang mustajah macam itu. Tapi hal ini juga akan terjadi muskil dengan sejarah tentang pada waktu mengangkatnya para ulama dan lainnya tentang khalifahnya Bani Abbas, padahal mereka itu tidak menetapi beberapa syarat. Bahkan ulama salaf juga melestarikan tentang pembayaatan Bani Umayyah, padahal mereka pun juga tidak menetapi syarat. Kecuali kalau memang diarahkan bahwa pada zaman itu sudah karena mempunyai syaukah, mempunyai kekuatan dan khawatir fitnah kalau tidak diangkat, bahkan bukan karena ahdinya. Kalau sekarang ya semacam itu yang terjadi, yaitu kalau langsung mengangkat salah satunya jelas akan terjadi fitnah. Makanya dengan demokrasi, entah itu dipilih dengan perwakilan oleh hikmat dalam permusyawaratan atau dengan model demokrasi. Kalau demokrasi ini sebenarnya bertentangan dengan Pancasila. Kalau dalam Pancasila kan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, kan gitu. Nah, sementara di sini tidak permusyawaratan perwakilan, tapi semuanya masyarakat disuruh milih. Ini gak sama dengan undang-undangnya. Itu perlu ditinjau kembali nih, Bu. Nah kajalihi wa istaratulan dan seratakan. Contohnya seperti pengangkatan kama ahada kaya oleh ngangkat janji sapa Abu Bakar ila Umar radhiyallahu anhu. Wa istaratu pal qabul hayati kajalihi kaya dadiakene Imam al-Amra fil khilafah surah yang terakhir, yaitu seperti halnya khalifah menjadikan surah itu mengangkat MPR untuk menentukan di antara yang jadi pemerintah, yang jadi pemimpin di antara orang ini, suruh musyawarahkan. Nah, itu model yang dilakukan oleh Sidina Umar. Aitasyawarah. Aku ja'lihi al-amra surah aitasawuran dalam musyawarah baina jam'in dan matalni golongan. Fa innahu mongko temen setune ja'lihil amra surah iku kastikhlaf padha karo istikhlaf. Lakin cuma liwahidin, tapi ini istikhlafnya liwahidin ke wong siji minhum kang tetep saking
jam'in, jadi hanya istighlab kepada satu orang yang tidak diketahui, yang masih mubham. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ya kifayat taduna maka padha rida sapa si jam'in ba'da mauti dalam sause wafate imam. Au bi hayatu ing dalam waktu uripe imam idzni lan idzni imam. Oleh ridho akadau ing salah satu jam'in. Jam'in ridho salah satunya untuk yang dijadikan pemerintah. Jadi baik ridhonya itu imam sebelum wafat atau setelahnya wafat. Kama ja'ala kaya oleh ndadekna sapa Umar radhiyallahu taala anhu ala amro ing perkara sura ing den musyawarahaken baina sittatin ing dalam antarane wong 6. Sayyidina Umar sebelum wafat mengangkat 6 ahli musyawarah atau al-khali wal aqdi atau bisa dikatakan kalau sekarang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. 6 itu siapa? Sayyidina Umar mengangkat orang 6 yaitu Ali wal Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah. Fatafaku moko sepakat sapa si wong 6 ala Utsman ing atase Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Pertama di dalam pengangkatannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengangkat orang 6 itu, kemudian orang 6 itu kumpul. Ketika kumpul, Abdurrahman bin Auf berpendapat, 6 orang ini yang enak, ij'alu amrakum ila salasatin minkum. Kita jadikan 3 saja. Bagaimana caranya jadikan 3? Maka kita saling memilih 1 dari 3. Lalu masing-masing mengangkat idolanya. Terus Zubair mengatakan qaja'altu amri ila aliyin. Saya milih Ali. Saya serahkan keputusan saya serahkan kepada Ali. Sa'ad mengatakan qaja'altu amri ila Abdurrahman. Saya serahkan urusan saya, pilihan saya kepada Abdurrahman. Thalhah mengatakan ja'altu amri ila Utsman. Hak pilih saya, ketentuan saya serahkan kepada Utsman. Sehingga calonnya tinggal 3. Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Ketika sudah 3 ini, Abdurrahman bin Auf kali mengatakan, kalau Abdurrahman, ana la uriduha, saya tidak mengendaki untuk menjadi khalifah. Fa ayyakuma yabra'u minha. Siapa yang akan melepaskan diri ini enggak menjadi imam? Di antara kamu yang tidak menjadi imam, yang milih mundur siapa? Kalau saya mundur, saya nggak jadi. Kemudian kedua, di antara kedua kamu, Utsman, Ali, siapa yang akan mundur? Yang sudah bebas dari khilafah, nggak mau jadi khilafah. Fasakata asaja'ani, yaitu Ali wa Utsman. Kedua orang yang sama pemberani ini diam. Tidak ada yang mau mengundurkan diri. Ketika tidak ada yang mau mengundurkan diri, bagaimana? Faqala Abdurrahman li aliyin. Abdurrahman mengatakan kepada Ali, wahai Ali, la in amartuka la ta'dilanna wala in athartu alaika la tasma'anna wala tuti'anna. Ali, andai kata saya mengangkat kamu, tentu kamu akan adil. Tapi andai kata engkau saya kalahkan, tentu kau akan terima dan akan taat. Bagaimana? Olah, na'am, ya, saya sepakat. Terus ganti bilang kepada Sumakhola ala Umar, Sumakhola bi Utsman. Kemudian dia datang kepada Utsman. Utsman, wakola katarik, seperti itu. Wahai Utsman, andai kata saya angkat engkau menjadi khalifah, engkau akan adil. Tapi andai kata aku mengalahkan engkau, kau juga akan mendengarkan, kau juga akan mengikuti. Sayyidina Utsman mengatakan, faqala lahu na'am, iya, saya siap. Saya siap. Sumasara Abdurrahman yusawiru dzirra'i. Lalu Abdurrahman musyawarah kepada orang-orang yang punya pendapat. Fala ya'dilu ahaduman Utsman.
ternyata tidak ada yang pindah dari Utsman. Sumakola li aliin. Kemudian langsung Abdurrahman mengatakan kepada Ali, amma ba'du ya Ali, wahai Ali, fa inni qad nazartu finnas falam arakum ya'diluna bi Utsman. Kami sudah musyawarahkan kepada orang-orang, namun saya lihat mereka tidak pernah pindah dari Utsman. Fala taj'al ala nafsika sabilan. Maka engkau jangan jadikan pada dirimu untuk mendapatkan jalan menjadi khalifah. Summa akhadha bi yadi Utsman, kemudian mengambil tangannya Utsman, faqala bay'atuka ala sunnati la sunnati Rasulillah sunnatul khulafa'i khalifataini ba'dah. Aku baiat engkau mengikuti sunnatillah dan sunnati Rasulillah dan sunnahnya khalifah dua setelahnya Rasulillah, yaitu Umar, Abu Bakar. Faqala na'am. Sayyidina Utsman mengatakan na'am. Fa baya'ahu ba'da angkana qala li aliyin zalika. Kemudian baiat kepada Sayyidina Utsman. Setelahnya mengatakan kepada Ali juga seperti itu. Hai Ali, bagaimana kalau aku baiat la sunnati la sunnatul rasulullah? Sayyidina Ali juga mengatakan iya. Terus yang diangkat Sayyidina Utsman. Faqala fi masata'tu walama baya'ahul muhajirun. Sayyidina Utsman mengatakan fi mastata'tu, saya akan melaksanakan sekuat tenaga. Dan ketika Abdurrahman telah membayar kepada Sayyidina Utsman, fa baya'ahul muhajirun wal ansor, lalu muhajirun dan ansor sama membaiat. Wa akhraja Ibnu Sa'id an Anas qol lama arsala Umar ila Abi Talha al-Ansari kila iqbala ayamu tabisaatin faqala kun fi khamsina minal ansor ma'ula inafar ashabi syura wa innakum fi ma ahsabu sayastami'una fi baitin fakum ala zalikal bab bi ashabika fala tatruk ahadan yadkhulu alaihim wala tatrukhum bimudiyil yaumis salis hatta yu'amiru ahadahum. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id dari Anas, ketika Sayyidina Umar mengutus kepada Abi Talha al-Ansari sebelum beliau wafat kurang 1 jam, beliau mengatakan, wahai Abi Talha, ikutilah pada dalam 50 sahabat Ansor, 50 ikutilah kamu dengan sahabat Ansor 50 bersama golongan Ashabus Syura 6 ini. Saya yakin mereka akan sepakat dan mereka akan kumpul di rumah. Fakum ala zalikal bab, jagalah rumah itu dengan sahabatmu. Fala tatruk ahadan yadkhulu alaihim, jangan sampai ada satupun orang yang ikut masuk ke sana. Wala tatrukum bimudil yaumis salis, dan jangan kau tinggalkan orang 6 tersebut melewati 3 hari. Hari ketiga harus sudah ada. Hatta yu'amiru ahadakum, sehingga memilih salah satu di antara 6 itu. Itu model yang ketiga. Yang kedua istikhlaf, tapi istikhlaf dengan secara langsung atau istikhlaf kepada orang yang masih belum diketahui. Itu cara. Wa salisu utai kaping telune turuk iku bistilah isaksin mutakhalibin, kelawan oleh nguasai ini awa-awaan kang kuat, kang ngalahaken alal imam, yang bisa menguasai kepada imam. Walau ghairu ahlin, senajan saliyane ahli. Ini seperti Rakudi menguasai pada Kertanegara walaupun mereka bukan ahlinya, akhirnya langsung tewas di tangan Gajah Mada. Hanya menjadi raja 1 malam Rakudi. Tapi tercatat dari raja 1 malam. Walau gara ahlin lah kasobiyin wa mro'atin, kaya dene cah cilik atau imro'ah bi angkoharo kelan gambian maksa sapa se garu ahlin anasa bisa ukati kelan kekuatane garu ahlin wajuntilan tentarane garu ahlin, termasuk ini
pemberontak yang sehingga menguasai pada pemerintahan. Kenapa kok disahkan semacam itu? Wadzalika liyantadima. Wadzalika utawi mengkono-mengkono mutaghallibin atau bistilai saksin. Iku liyantadima supaya dadi kumpul apa samdul muslimin golongane orang-orang Islam, kumpulannya orang-orang Islam. Wa hadza amu bitakfiri bil fasik wal jahil. Wa hadza utawi mutaghallib atau ghairu ahlin iku luwih umum minta pilih saking tinimbang saking tak pilih kitab asal bil fasik wal jahil dengan kata fasik dan kata jahil. Dari tiga metode yang semacam ini menunjukkan bahwa pengangkatan seorang presiden ini merupakan politik yang tidak harus ada nas dari Quran dan hadis secara langsung, tapi yang paling maslahah. Nah, yang dilakukan oleh para sahabat ternyata isiannya masing-masing berbeda. Kenapa? Karena memang tidak ada tuntunan yang baku dari Al-Quran dan hadis. Makanya apa yang telah dilakukan oleh para sahabat itu tidak merupakan keharusan yang harus kita laksanakan, namun mengambil yang maslahah. Sebagaimana sahabat melakukan tiga hal itu adalah karena memandang yang maslahah yang tadi masyamdul muslimin. Nah, di sini agar supaya orang Islam menjadi bersatu kalau memang tidak berebut di dalam pimpinan, namun yaitu dengan cara seperti model di Indonesia, yaitu pimpinan yang tidak mengurusi di dalam agama biar diurusi para ulama-ulama sendiri-sendiri. Ini akhirnya antar golongan satu dengan yang lain tidak ada yang berebut tentang masalah pimpinan dalam agama, sehingga tidak terjadi pertempuran, tidak terjadi pembunuhan terus. Di sini dari mulai pengangkatan Sayyidina Utsman ada tiga kelompok inilah yang merupakan menjadi benih-benih perpecahan, yang sehingga ketika Sayyidina Utsman menjadi presiden dianggap sudah pikun, dianggap kolusi, dianggap nepotisme karena orang-orang yang dulu dipecat oleh Sayyidina Umar telah diangkat dan dianggap sebagai orang yang menghabiskan uang negara, dan itu hok disampaikan di daerah-daerah mana sampai daerah Mesir, sehingga demo kepada Sayyidina Utsman niku lebih dari 1000 orang dari Mesir demo. Utsman akan diturunkan sampai akhir dakwah Utsman telah dibunuh, sehingga ketika Sayyidina Utsman dibunuh tidak ada yang ikut takziah. Dan setelahnya dibunuh inilah ada tiga kelompok muslimin pada waktu itu, ada tiga pendapat juga. Yang satu mengatakan Sayyidina Utsman wafatnya dibunuh itu sudah prosedural, gak perlu diungkit lagi. Yang satu golongan Ali dan Abu Thalhah mengatakan pembunuhan Sayyidina Utsman perlu diusut, tapi setelahnya terbentuk pemerintahan. Membentuk pemerintah dulu, setelahnya membentuk pemerintah baru mengusut tentang terbunuhan Sayyidina Utsman. Satu kelompok golongan Muawiyah tidak terima. Kalau Muawiyah menuntut dituntaskannya dulu masalah hukum qisas kepada Sayyidina Utsman, baru mengangkat kepresidenan, mengangkat pimpinan. Namun dari pertikaian yang semacam itu terus Sayyidina Ali telah dibaiat oleh golongan sahabat Ansar termasuk Abi Thalhah, dan akhirnya tidak terima dari golongan Muawiyah sampai terjadi menyerang kepada Sayyidina Ali, yang sehingga terjadi disebut dengan perang Siffin. Dan di situ darah Sayyidina Utsman dikirimkan ke Mekah, dikirimkan ke Madinah, yaitu diberikan pada Dewi Fatimah, Dewi Aisyah, yang akhirnya sampai Dewi Aisyah ikut menyerang kepada Ali. Sebenarnya tidak menyerang, akan klarifikasi kepada Sayyidina Ali, tidak akan menyerang, namun dikawal oleh tentara-tentara, yang tentara-tentara inilah kemudian menyerang kepada tentaranya Ali, yang sehingga terjadi pertikaian nggak bisa dihindar. Makanya untuk demo mengajak banyak orang itu bahayanya ke sana, walaupun akan damai, tapi orang-orang yang
punya kepentingan. Ini kadang bikin onar, yang sehingga yang terkena adalah orang-orang yang menjadi pimpinannya. Tapi Sayyidina Aisyah ketika dilumpuhkan, dihormati betul oleh Sayyidina Ali, tidak diapa-apakan. Ini penting.